Sumpah ini serem banget, merinding. Semoga nggak terjadi apa-apa lagi. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi balik lagi dengan saya Aang Wijaya. Dan di video kali ini saya akan menginformasikan buat teman-teman semuanya, khususnya para penggemar dari serial TV Glee. Yaitu kita ada kabar duka datang dari salah satu pemeran serial ini, yaitu Naya Rivera, yang dikatakan meninggal dunia akibat tenggelam di salah satu danau yang terletak di Amerika. Dan kemudian saya akan menceritakan bahwa banyak pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa serial TV Glee ini merupakan serial terkutuk. Kenapa dikatakan terkutuk? Karena ada beberapa adegannya yang diucapkan oleh pemerannya dapat menentukan nasibnya di masa depan. So, seperti apa? Tapi saya ingetin lagi buat teman-teman semuanya untuk dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya biar teman-teman semuanya tahu video apa aja yang akan saya bagikan di YouTube channel saya. So, kalau udah thank you banget dan let's move on to the video. 1 minggu yang lalu saya mendapatkan pesan WhatsApp dari teman saya, dan kejadian Naya menghilang ini tepat 1 minggu yang lalu. Yang teman saya mengatakan bahwa kamu tahu nggak, salah satu aktor dari Glee ini menghilang, si Naya Rivera katanya, gitu kan. Dia menghilang di salah satu danau, dan kemudian pada saat itu pun saya mencari beritanya, dan benar beritanya mengatakan bahwa Naya Rivera ini menghilang di Danau Biru yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi singkat ceritanya, pada saat itu Naya Rivera pergi bersama anak sematawayangnya berlibur untuk berekreasi di salah satu danau, yaitu Danau Biru yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat. Tepat di jam 1 siang, Naya menyewa boot, kemudian pergi mengelilingi danau bersama anaknya. Dan selang 3 jam, ada salah seorang nelayan yang menggunakan boot lain menemukan bahwa boot dari Naya itu berisikan seorang anak kecil yang sedang menggunakan life jacket, dan bertanya kepada anak itu, kenapa kamu bisa sendirian? Dan anak kecilnya itu menjawab, yaitu anaknya Naya menjawab bahwa ibu saya sedang berenang, tapi setelah lama dia tidak muncul lagi. Dan saat itu pun nelayan itu menghubungi polisi, lalu polisi mengadakan pencarian untuk mencari Naya Rivera. Kita sebagai fansnya sangat-sangat berharap Naya kembali ke keluarganya dengan keadaan sehat dan baik-baik aja. Cuman Tuhan berkehendak lain. Tepat di tanggal 13 Juli 2020, di 7 tahun peringatan salah satu aktor Glee, yaitu Cory Monteith meninggal, Naya ditemukan meninggal. Jadi ini sedih banget sih. Kenapa Naya gitu loh, setelah sepekan menghilang, dan banyak teman-teman artis dari Glee juga, dan kita juga berharap Naya kembali, dan nyatanya Tuhan berkehendak lain ya. Naya menghadap Tuhan dan ditetapkan Naya meninggal. Saya sih berharap dan berdoa untuk Naya, semoga Naya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, diampuni dosa-dosanya yang telah dia perbuat, dan semua orang termasuk para fansnya, terutama keluarganya yang ditinggalkan, bisa kuat, bisa tabah dengan kepergian Naya. Di sini saya akan menceritakan tentang serial Glee yang banyak orang mengatakan bahwa serial ini merupakan serial terkutuk, yang dimana dari beberapa adegannya dapat memprediksi nasib dari para tokoh-tokohnya yang melakukan scene pada saat itu. Glee ini merupakan acara TV yang tayang pada tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan 20 Maret 2015 yang lalu. Nah, serial TV ini bertemakan drama musikal yang tayang di channel Fox Amerika
Serikat. Serial TV ini lumayan lama banget, yaitu 6 tahun, karena dari 6 tahun itu dia punya 6 season. Dan kenapa banyak banget seasonnya? Karena di season awal-awalnya itu respon masyarakat di seluruh dunia bagus banget, responnya positif gitu terhadap serial ini. Jadi nextnya dibuatkan season selanjutnya oleh sang penulis dari serial ini. Jujur sih serial TV Glee ini ada pada saat saya zaman SMA kelas 3. Berakhir di tahun 2015. Tepat di saat saya lulus kuliah. Selama 6 tahun itu nggak bisa namanya saya ngelewatin episode dari serial ini. Kalaupun saya udah nonton episodenya, wajib saya ulang. Suka aja gitu kan dengan serial ini. Karena serial ini menceritakan karakter-karakternya, kemudian mengcover lagu, ya mulai dari lagu baru yang lagi hits zaman sekarang, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian dia juga mengcover lagu-lagu lama. Jadi kita tuh kayak di flashback biar kita kenal dengan lagu-lagu lama gitu kan. Dan saya thank you banget atas serial ini. Serial Glee ini menceritakan tentang anak sekolahan yang terdiri dari kaum minoritas, yaitu orang-orang yang suka dibully dari penampilan fisiknya. Kemudian dia bergabung di salah satu grup, yaitu bernama Glee Club. Glee Club ini merupakan show choir gitu yang kegiatannya kesehariannya itu kayak nyanyi-nyanyi bareng, kemudian nari-nari bareng. Awalnya Glee Club ini sangat-sangat suka dibully oleh teman-temannya di sekolah. Tapi mereka membuktikan bahwa Glee Club ini mampu bersaing, bisa menjadi terkenal, populer, dan sangat banyak diminati oleh orang-orang. Tapi dibalik keceriaan dari serial TV ini, yaitu Glee Club ini, ada beberapa kebetulan yang bisa membuat kita kaget, nggak percaya, dan merinding. Karena dari beberapa adegannya mampu memprediksi aktornya di masa depan. Sampai sekarang ini sudah ada 4 kasus yang menimpa aktor dari serial Glee ini. Dimana dari beberapa adegan seolah-olah bahwa adegan itu menentukan nasib kehidupan aktornya di masa depan. Jadi langsung aja, yang pertama kita masuk ke Cory Monteith. Cory Monteith merupakan karakter yang sangat vital di serial ini, berperan sebagai Finn Hudson. Cory Monteith ditemukan meninggal dunia di hotelnya Vancouver pada tanggal 13 Juli 2013. Berdasarkan dari hasil otopsi mengatakan bahwa Cory Monteith meninggal akibat overdosis dari heroin dan minuman alkohol. Jadi kalau di live show-nya ada ibunya Finn Hudson sedang bercerita kepada Finn Hudson yang mengatakan bahwa bapaknya Finn Hudson ini meninggal bukan gara-gara kalah bertempur di medan perang sebagai angkatan, melainkan bapaknya Finn Hudson ini meninggal akibat overdosis dari narkoba. Bisa dilihat cuplikannya. He died in Cincinnati. After being dishonorably discharged, honey, he had a drug problem that he tried to get over when he came home for you mostly, but one day he just didn't come back. It was an overdose. Oh, I feel sick. It's a lot to hear. Ternyata nasib Cory Monteith sama seperti cerita bapaknya Finn Hudson yang ada di serialnya. Kasus selanjutnya datang dari Lea Michele. Lea Michele ini berperan sebagai Rachel Berry yang merupakan the number 1 character of Glee. Kasus yang terjadi pada Lea Michele ini adalah skandal rasisme. Pada saat itu dia mengupload status di akun Twitternya untuk mendukung kaum hitam pada saat kasus George Floyd memuncak dengan memberikan dukungan kepada kaum hitam yang berisikan dengan hashtag Black Lives Matter. Dan pada saat itu pun juga ada beberapa co-star dan kru dari Glee mengatakan bahwa Lea Michele merupakan karakter yang sangat susah diajak kerjasama. Karena orangnya dia moody. Jadi pada saat itu moodnya dia nggak bagus dan dia berkata kasar dan tidak pantas. Yaitu mengutarakan ingin buang air besar di salah satu rambut pemain dari serial Glee ini. Dan pada saat Lea Michele
mengupload statusnya di Twitter, dia pun diserang oleh banyak netizen dan trending dengan hashtag Lea Michele is over party. Nah, di serialnya ini Lea Michele berperan sebagai Rachel Berry dan ada beberapa adegan dari Rachel Berry yang mengandung unsur rasis. Berikut videonya. Could we maybe try something a little more black? I agree. We do an awful lot of show tunes. It's Glee Club, not Crunk Club. Don't make me take you to the carpet. Fantastic. Ya percaya nggak percaya sih ya, kok bisa gitu loh. Dan yang ketiga datang dari aktor utama Glee, yaitu Mark Shelling, yang berperan sebagai Noah Packerman atau akrabnya disebut panggilannya dengan nama Park. Kenapa saya menyebutkan aktor utama? Karena cast dari serial Glee ini banyak banget, yaitu dari season 1 sampai season 6 itu banyak banget dan ada yang in out gitu. Jadi semuanya bisa dikatakan dengan aktor utamanya karena semuanya kecerita gitu, semuanya punya cerita. Park ini karakternya bad boy banget lah di serial Glee ya. Mark Shelling ditangkap atas tuduhan memiliki ratusan video pornografi anak yang ditemukan di laptopnya. Pada tahun 2015, Mark Shelling ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan bahwa dia memiliki ratusan video dan foto pornografi anak di dalam laptopnya. Awalnya dia mengelak, tapi pada tahun 2017 ia mengakui kesalahannya bahwa yang memiliki video porno dan foto pornografi anak itu adalah dia. Kemudian Mark dijatuhi hukuman yaitu 4-7 tahun penjara. Masa tahanan dimulai dari tanggal 7 Maret 2018. Akan tetapi di tanggal 30 Januari 2018 Mark ditemukan meninggal gantung diri di kediamannya di Los Angeles. Dan lagi-lagi seremnya di adegan yang terjadi pada Noah Packerman atau Mark Shelling ini benar-benar terjadi di kehidupan nyatanya. Contohnya ini dia. Let me ask you something. Where do you think you'll be in the year 2030? Broadway. In jail, or dead, or both. Oh, hey, Miss Ace. Hey, can you help us out? Yeah? Lauren and I are gonna make a sex tape. So I can get a recording contract. Wow, okay. Now for the downside. Are you aware that because you're under 18 years of age, making and owning a sex tape could make you guilty of child pornography? I overheard you talking to that sophomore girl yesterday. Whoa, back off, dude. You got a fiance. Plus, I called dibs on all the chicks whose boobs aren't done growing yet. Not that, okay? I've seen things, done things that would keep you up at night. Souls to distract me. Aren't you underage? I have a fake ID. Good enough for me. Oh Tuhan, kok bisa benar-benar mirip banget gitu loh. Padahal nggak ada maksud apa-apa di naskahnya, itu ya pure untuk cerita, jalan ceritanya, dan take-nya ini pun dibuat jauh-jauh sebelum ini gitu loh. Kok bisa sama gitu, padahal kita ya, terutama saya ya yang sebagai penontonnya itu yang mengatakan bahwa serial Glee ini bagus banget dan layak untuk ditonton ya. Dia lucu, dia seru, dia sedih, yang romantis gitu kan, ya fine-fine aja gitu kalau kita nontonnya. Ada lagi nih adegan menarik yang mengatakan bahwa bayangkan jika ada satu kota diserang oleh lebah pembunuh. Benar-benar terjadi kan? Dan yang sekarang ini kita kenal dengan virus corona. Jadi seluruh dunia diserang oleh virus. Bener mirip kan? Padahal nggak ada maksud apa-apa gitu di serial ini, pure berjalan sesuai naskah aja. Tapi kok bisa di kehidupan nyatanya sama gitu. Ini dia contoh adegannya. Tim, did you hear about that swarm of Africanized killer bees? Oh, wouldn't it be awful to see an entire town overrun by killer bees? I'm sorry, did you just say, Tim, an entire town overrun by killer bees? I should shake your hand. Not unless you got some hand sanitizer. Menurut kalian gimana? Kok bisa gitu loh? Kayak udah diprediksi gitu. Setuju nggak? Buat yang setuju bisa komen di kolom komentar. Naya Rivera berperan sebagai Santana Lopez, yaitu anggota Cheers yang join di Glee Club atas suruhan dari guru olahraganya, yaitu Sue Sylvester, yang bertujuan untuk mengganggu anak-anak Glee Club. Di sini sedih banget karena apa ya? Banyak banget cover-coverannya Glee yang dinyanyikan oleh Naya Rivera yang sangat
mengena banget di hati itu. Masih ada 3 lagu yang saya ingat karena performnya Naya keren banget di lagu itu, yaitu ada Valerie, kemudian River Deep Mountain High, dan yang ketiga itu ada Iva Dayang. Iva Dayang itu dinyanyikan pada saat tribute untuk Cory Monteith yang dirilis pada saat season 5-nya, kalau nggak salah di episode ketiganya. Berdasarkan pernyataan dari polisi, Naya Rivera ini meninggal ada 2 faktor, yaitu karena kecelakaan atau memang benar-benar pure bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di sungai. Nah, mungkin dia depresi atas pernikahannya dia dengan Ryan Dorsey yang harus berakhir gitu, kita nggak tahu ya. Tapi kalau berpacu pada statement dari polisi yang mengatakan bahwa Naya Rivera ini meninggal karena bunuh diri, dari beberapa postingan foto-fotonya di Instagram berisikan caption yang sangat-sangat melo dan terlihat seperti orang yang sedang depresi gitu kan. Kalau dikaitkan lagi dengan performnya Naya di serial Glee, itu kan ada lagu yang tadi yang saya bilang itu ada River Deep Mountain High, kemudian ada Iva Dayang. Kalau di River Deep Mountain High itu di lagu menceritakan bahwa yang menyanyi lagu itu mencintai pasangannya sedalam sungai dan setinggi gunung. Dan kalau lagunya yang dinyanyikan Naya di Iva Dayang itu berisikan tentang lirik, Iva Dayang, bury me inside and lay me down on bed of roses, sing me in the river at dawn, send me away with the love and the love song. Kalau nggak salah liriknya seperti itu, yang mengatakan bahwa sing me in the river at dawn, tenggelamkan aku pada saat matahari terbenam, dan send me away with the love and the love song, berikan aku jalan penuh cinta dan nyanyikan aku lagu cinta. Sumpah, ini kok bisa ya, mirip banget anjrit. Sumpah ini kok bisa ya. Tapi terlepas dari itu, semoga itu cuman kebetulan aja. Dan pribadi dari saya berharap semoga Naya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semua orang yang ditinggalkan ikhlas menerima kenyataan Naya pergi. Semoga kejadian yang menimpa dari aktor-aktor Glee yang sudah cukup sampai di sini, dan semoga kedepannya nggak ada lagi. Dan kita doakan semoga semuanya baik-baik aja. Dan mungkin untuk video saya kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau penyampaian. Dan sekali lagi saya minta doanya untuk Naya Rivera. Terima kasih juga untuk Naya Rivera, Cory Monteith, dan Mark Shelling yang sudah menghibur kita semua. Dan sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.